Let's play this out like it's forever, ever, ever, yeah. You and me are tethered like forever, ever, ever, yeah. I can see it with my eyes closed. I can feel you near. In the next room over, when you're not here. My fire when it gets cold. Atmosphere burning up when you come close. I hope you never disappear. Halo Getters, kali ini kita udah sama Kak Hasna selaku founder dari usaha Naflower. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak, sama sharing tentang pengalaman Kakak ngurusin bisnis Naflower ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Iya. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita bahas ke Naflower nih Kak, kesehariannya ngapain gitu? Terus dulunya background pendidikannya apa? Apakah Kakak dulu pernah pelatihan atau gimana? Kenalin dulu ya, nama aku Hasna Hernisa. Untuk dulu itu sebelum ngejalanin buket ini masih sibuk kuliah aja gitu. Untuk background pendidikannya sebenarnya nggak nyambung nih sama bisnis. Jadi untuk backgroundnya sendiri adalah di pendidikan atau keguruan gitu. Oh, guru. Guru. Kan berarti Kakak nih sebelumnya udah pernah nyoba usaha juga. Terus padahal sebelumnya juga backgroundnya pendidikan nih. Apa sih yang bikin Kakak akhirnya mutusin buat buka usaha sendiri? Terus buket flower ini? Dulu tuh apa ya, awalnya karena emang pengen banget punya usaha. Jadi di balik background yang pendidikan itu pengen banget juga punya usaha. Akhirnya coba cari-cari kira-kira usaha apa ya yang masuk di pasaran aku, apalagi kan baru lulus mahasiswa gitu, baru lulus kuliah. Terus melihat waktu itu setiap acara wisuda, acara sidang pasti banyak teman-teman yang ngasih hadiah gitu. Kayaknya jadi peluang yang lumayan nih kalau misalnya kita jualan buket ataupun dulu awalnya bingkai kayak gitu. Terus akhirnya coba-coba dan sempat juga pas teman-teman sendiri yang sidang, daripada beli kan, akhirnya ya udah coba bikin sendiri, ngasih hasilnya ke teman. Akhirnya responnya tuh kayak lumayan bagus. Akhirnya aku coba buat bikin, akhirnya ya udah deh jadi buat usaha ini. Ini berarti udah berapa tahun ya Kak? 1 tahun. 1 tahun. Oktober ini 1 tahun. Oke. Berarti selama 1 tahun nih Naflower ini berjalan, apa aja sih benefitnya juga dari ngejalanin usaha ini? Oke, selain dapat materi pasti. Yang pertama dapat banyak sih kenal orang-orang baru yang beli itu berbagai macam karakter. Ada yang kadang galak, ada juga yang baik kayak gitu. Terus yang kedua, di balik aku yang background pendidikan, aku buka usaha ini selain dapat materi ya pasti aku dapat pengalaman berbisnis. Baru, ya. Pengalaman berbisnis baru, aku belajar bisnis, kemudian belajar juga mengelola keuangan. Itu yang aku dapat di usaha ini. Gitu. Jadi bener-bener ya belajar sendiri kayak gitu. Nah, Kakak mau nggak kasih kita tips biar kita tuh nggak takut gitu mau mulai usaha? Oke, buat teman-teman Getters yang mau mulai buka usaha, kalau dari pengalaman pribadi dan background aku yang bukan bisnis, itu yang pertama itu niat. Jadi kalau kita punya niat ya pasti kita akan ngelakuin itu kan. Tapi jangan cuma niat aja, tapi juga harus ada usaha. Dan yang kedua adalah nekat. Karena aku sendiri banyak teman-teman yang pengen banget buka usaha, tapi dia tuh kayak cuma niat tapi dia nggak berani buat nekat tuh buat mulai gitu. Jadi yang penting mulai dan nekat kayak gitu. Jadi sebenarnya siapapun bisa untuk memulai bisnis. Yang penting itu usaha, niat dan nekat. Harus nekat. Nggak harus nggak harus punya modal yang besar kayak gitu. Jadi nekat aja dulu. Kita mau minta diajarin nih, siapa tahu teman-teman Getters ada yang juga mau lihat gimana sih Kak Hasna ngebuat buket bunganya. Kita boleh diajarin ya Kak? Boleh dong. Kali ini bunganya apa Kak? Kali ini kita bikinnya dari bunga-bunga kering. Ada banyak sih macamnya, ada kaspea, ada edelweiss budidaya, kemudian ada cantel, terus juga ada
hortensia, ada juga ini kayak ekor kelinci atau bani. Dan di sini juga ada mawar, tapi ini mawarnya udah dikeringin. Jadi di sini adalah full bunga kering. Oke, langsung aja deh Kak. Ini juga salah satu warna paling favorit karena kan kalau buket bunga kering kan identiknya kayak estetik gitu. Oh iya, warnanya juga lebih ke kalem. warna-warna natural. Biasanya kalau ngerangkai kayak gini butuh berapa lama Kak? Butuh waktunya sekitar paling 15-20 menit, tergantung juga sih, kadang ada yang baru ukurannya ya? ukuran juga. Oh, iya. Oh bisa request tumbuhannya juga nggak? Bisa. Oh bisa. Tapi biasanya nggak ngerti juga sih. Biasanya lihat dari katalog dari ya. katalog dia pengennya kayak gimana, atau kadang request Kak pengen ada warna-warnanya. Paling request warna ininya ya. Warna kertasnya yang di request kayak gitu. Ya, Aku bantu doa aja ya Kak. Diatur serapi aja sih. Kalau kayak gini tuh lebih tahan lama ya Kak? Ya lebih tahan lama. Dipajangnya juga bisa berbulan-bulan. Nanti biasanya tuh kalau misalnya kalian beli buket bunga kering, kalau udah bosen di buket, bisa kalian lepas buketnya, terus kalian masukin ke dalam bingkai. Oh gitu. Kayak gitu. Masukin Jadi, ke vas juga bisa iya, ya? Vas juga bisa. Kayak gitu. Jadi bisa buat pajangan juga deh. Ini terus kalau udah dirangkai kayak gini, diikat. Bawahnya masih kepanjangan, terus kita potong. Ini juga guntingnya gunting khusus. Oh gitu. Kalau pakai gunting itu nggak bisa Kak? Pernah lama-lama guntingnya tuh jadinya tumpul. Oh. Gitu. Kakak dulu belajarnya dari mana ini? Sebelum akhirnya sekarang kan udah pro ya dibilangnya. Sebelumnya belajar dari mana? Dari YouTube, terus juga kalau handmade gini kan pasti kita banyak coba-coba ya, dan langsung berhasil. Learning by doing ya. Kayak gitu, jadi ya coba-coba baru sampai akhirnya nemu yang cocok. Terus juga lihat di pasaran tuh paling lakunya yang mana. Nah itu yang kita kembangin. Kayak gitu, kalau udah diikat lagi. Kira-kira kalau yang kayak gini nih harganya berapa Kak? Kayaknya masuk ke ukuran medium ya, paling ya kalau karena targetnya masih mahasiswa jadi nggak terlalu mahal. Palingnya sekitar 90 sampai 120. Medium, berarti ada yang small, ada yang large. Kalau yang small harganya? Yang small itu 65.000. Itu paling lumayan, paling best seller juga kalau itu. Kalau yang gede? Kalau yang gede 200 sampai 250.000. Berarti range harganya ada di 65 sampai 250 ya? Iya, betul. Jadi kita pernah nggak sih Kak ada konsumen yang requestnya tuh ribet banget gitu? Apa dia maunya banyak minta, banyak request, apa warnanya susah gitu? Pernah nggak? Ada ya? Ada. Ceritain dong Kak. Macem-macem, warnanya susah, terus udah jadi nih, kita udah ngerangkai, terus tiba-tiba Kak kayaknya posisi bunganya itu harus diubah deh, kayak gitu. Macam-macam juga, jadi kadang kita bongkar lagi. Oh dibongkar lagi Kak? Pernah bongkar lagi, kan yang penting customer puas gitu sama hasil. Oh iya. Kayak gitu. Consumer adalah raja. Iya, tapi juga kadang lucu-lucu sih. Kalau karena jualan buket ini kan banyak yang ngasih kayak buat pacarnya atau ibunya. Ada juga yang pasangan yang lagi marahan gitu. Terus tiba-tiba dia ngirimin nih. Ngirimin bunga? Iya, terus minta bikinin surat kayak minta maaf. Lucu-lucu sih. Terus ada juga berarti bisa request pakai surat ya? Bisa. Terus juga kadang ada yang gombalin pasangannya, PDKT gitu ya, ngirimin bunga. Makanya lucu sih kadang. Ya senang aja ya, orang-orang senang dikasih bunga, apalagi bunganya buatan kita sih. Boleh tahu nggak
kira-kira omsetnya itu per bulannya berapa? Per bulan. Biar teman-teman Getters nih kayak pengen juga nih usaha kayak gini gitu. Range-nya sekitar ya berapa ya? Belum terlalu banyak kan karena masih awal juga ya. 8 sampai 12 juta. Lumayan sih Kak itu. Pernah juga paling tinggi kalau lagi lebaran gitu, karena lagi lebaran aku juga hampers juga. Oh iya. Itu bisa sampai 15. Gitu. Itu sih. Terakhir kita pitain. Udah. Oke. Nah, udah jadi nih Getters, buket bunga keringnya kalau kayak gini itu harganya 90 sampai 120 ribu. Oke, makasih ya Kak Hasna. Makasih pengalamannya sama sharing-sharingnya hari ini.